Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan materi yang kedua terkait dengan PMKP. Memang tadi saya menyampaikan terlebih dahulu TKRS dulu ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada hubungannya. Bapak Ibu, kita tidak bisa menjalankan PMKP ini kalau di TKRS 5 dan TKRS 10 tadi belum ditentukan. Ya, kenapa? Karena IMPRS dan IMP unit itu ditentukannya di TKRS. Ya, PMKP ini atau komite mutu akan menjalankan sesuai yang ditentukan oleh pimpinan tadi ya, selain INF. Baik. Kalau TKRS tadi ada 15 standar atau 15 bagian, kita akan lihat PMKP ini adalah 11. Kalau kita berbicara PMKP, ada PM dan ada KP. Peningkatan mutu ada di standar PMKP 1 sampai 7. KP ada di 8 sampai 10. Kemudian manajemen risiko ada di standar 11. Oke, kita coba mulai dari yang pertama. PMKP pertama, Direktur membuat regulasi terkait PMKP dan manajemen risiko. Bapak Ibu, makna kata regulasi adalah mulai dari kebijakan dan turunannya sampai kepada SPO yang terkait dalam standar tersebut. Jadi Bapak Ibu di sini mengartikan bahwa cukup Bapak Ibu membuat satu kebijakan saja, tapi bisa merangkum dari PMKP 1 sampai PMKP 11. Jadi tidak perlu Bapak Ibu membuat satu kebijakan setiap standar. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah direktur menetapkan dengan SK tentunya komite atau tim mutu dengan uraian tugasnya. Bapak Ibu ada regulasi yang mendasari yaitu PMK 80 tahun 2020. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu masih menggunakan istilah KMKP, maka tolong bisa direvisi agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu komite mutu. Kalau SDM terbatas bisa tim mutu. Kemudian komite mutu tersebut akan menyusun satu program PMKP rumah sakit ya, ditetapkan oleh direktur, disahkan oleh dewas atau representatif pemilik ya. Kita sudah memberikan guideline isi dari PMKP meliputi A sampai I. Kemudian PMKP ini programnya akan dievaluasi setiap triwulan dalam bentuk rapat koordinasi di mana leadingnya adalah dari komite mutu. Jadi Bapak Ibu, direktur menetapkan komite atau tim mutu. Kemudian direktur juga akan menetapkan bahwa semua kepala unit sebagai penanggung jawab PMKP di unitnya masing-masing. Itu pertama, kenapa dia sebagai penanggung jawab? Karena dia yang akan menentukan apa perbaikan indikator mutu prioritas di unit, dan ketika tidak mencapai target, dialah yang akan memikirkan bagaimana perbaikannya. Yang kedua adalah menetapkan staf yang akan melakukan pengumpulan data dan staf yang akan melakukan validasi. Idealnya setiap unit ada 3, idealnya. Tetapi dalam kondisi SDM yang terbatas, boleh hanya 2. Yaitu kepala unit boleh merangkap sebagai validator. Yang tidak boleh adalah dia sebagai validator, dia juga sebagai pengumpul data. Itu yang tidak boleh. Nah, ini ditetapkan dan mereka baik komite maupun ini harus mendapatkan pelatihan tentang pengukuran data. Bapak Ibu, kalau kita mendengar istilah pengukuran data, maka itu meliputi mulai dari pengumpulan data, analisa data, validasi data, sampai perbaikan dan sustainability. Tadi komite mutu kemudian akan membuat laporan triwulan untuk PMKP dan semester untuk manajemen risiko. Apa saja Bapak Ibu program PMKP? Pengukuran INM, IMPRS, dan IMP unit. Melakukan perbaikan dari hasil pengukuran dan sustainable pathway sesuai dengan pelayanan klinis prioritas, ya, minimal 5 setiap tahun. Mengukur dampak efisiensi, yaitu dampak sekundernya. Kemudian pelaporan insiden keselamatan pasien, menerapkan SKP, tadi ya, evaluasi kontrak terkait perannya dalam PMKP, dan memfeedbackkan hasilnya kepada staf. Tentunya semua ini bisa berjalan jika Bapak Ibu ada dukungan untuk menuju budaya keselamatan. Bapak Ibu komite atau tim mutu melakukan suatu proses pemilihan indikator dengan berkoordinasi dan berinteraksi. Jadi bukan komite mutu yang menentukan IMPRS dan IMP unit, tetapi dia terlibat dalam hal menyiapkan database seperti yang saya sampaikan tadi, tetapi yang menetapkan
IMPRS adalah direktur dan IMP unit itu adalah kepala-kepala unit. Kemudian komite mutu akan merekap semua data. Dia melakukan koordinasi, integrasi. Di samping itu dia juga melakukan suatu supervisi. Bapak Ibu boleh buat dalam bentuk checklist ya ke unit-unit layanan. Dan disinilah kita bisa melihat bagaimana mengintegrasikan semua data pengukuran yang dilakukan di rumah sakit, ya, hasil capaian indikator bisa sih. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada mulai pengumpulan data. Pengumpulan data itu mencakup indikator nasional mutu, indikator mutu prioritas rumah sakit, dan indikator mutu unit. Khusus untuk IMPRS dan IMP unit rumah sakit yang membuatkan profil indikator. Nanti Bapak Ibu bisa baca di maksud dan tujuan A sampai T. Apa saja A sampai C yang harus dikumpulkan? Ini hubungannya dengan TKRS 5 yang tadi saya sampaikan sebelumnya. INM wajib dilakukan. Ini ada kurang lebih 13. IMPRS tadi ada 6. Ini tapi kalau kita non pendidikan cuma 5. Dan IMPRS untuk SKP minimal 1 indikator setiap sasaran. Jadi kalau kita hitung di sini bisa jadi sudah ada 6 indikator. Pelayanan klinis prioritas minimal 1. Minimal ya Bapak Ibu, mau lebih silahkan. Ini sudah jadi 7. Indikator dari Renstra, misalnya 1 KPI yang dipilih, misalnya jadi sudah 8. Indikator terkait dengan perbaikan sistem yang berdampak luas menyeluruh di satu rumah sakit sudah 9. Dan indikator terkait dengan manajemen risiko 10. Jadi kalau Bapak Ibu yang rumah sakit non pendidikan 30 monggo ya, yang penting minimal 10. Tapi kalau itu adalah rumah sakit pendidikan yang melakukan penelitian klinis, maka ada lagi 1 tambahan indikator. Kemudian indikator mutu unit. Jadi 1 unit bisa mengukur turunan dari INM yang kira-kira relevan dengan unitnya, dan dia juga bisa mengukur indikator mutu di unitnya sendiri. Kurang lebih inilah Bapak Ibu pengukuran yang wajib dilakukan terkait dengan PMKP. Setelah direktur sudah menentukan tadi semua yang akan dilakukan pengukuran, dilakukan pengumpulan data dan dilakukan agregasi serta analisa data menggunakan teknik statistik, di mana hasil analisa tersebut improvement yang akan dilakukan dan bagaimana dampak sekunder melakukan efisiensi sumber daya. Hasil itu akan dilaporkan kepada direktur sampai ke dewas, dan Bapak Ibu di rumah sakit wajib untuk berpartisipasi membuat laporan hasil INM dan laporan insiden keselamatan pasien ke KNKP dan Kementerian Kesehatan. Di mana selanjutnya akan dilakukan benchmark, baik benchmark secara internal dari waktu ke waktu, misalnya triwulan 1 ke triwulan 2 ke triwulan 3, atau secara eksternal lewat best practice dengan rumah sakit yang setara, dengan sumber ilmiah profesional yang objektif dan sebagainya. Dan yang paling penting Bapak Ibu harus menjaga konfidensialitas dan keamanan data tersebut. Jadi kalau mau bertukar data dengan rumah sakit lain, Bapak Ibu bisa menyatakan bahwa data ini tidak boleh untuk disebarkan. Ada efisiensi berdasarkan biaya, sumber daya untuk 1 pelayanan klinis prioritas yang Bapak Ibu akan evaluasi dampak sekundernya. Bapak Ibu itu tentang analisa. Dipersyaratkan yang akan melakukan statistik, jadi berpengalaman, di mana staf tersebut kompeten dalam menggunakan tools dan teknik-teknik statistik. Jadi laporkan kepada PJ indikator mutu untuk dilakukan perbaikan. Bapak Ibu tadi setelah kita berbicara analisa, kita akan berbicara tentang validasi. Validasi dipersyaratkan meliputi A sampai F dalam maksud dan tujuan, dan pimpinan bertanggung jawab terhadap validitas kualitas data, baik hasil yang dipublikasikan ke eksternal maupun hasil yang dilaporkan sampai ke Dewan Pengawas.
Apa saja Bapak Ibu A sampai F? Pertama, ketika baru mau mulai melakukan pengukuran indikator mutu, indikator baru ditetapkan, lakukan validasi. Ketika data akan dipublikasikan ke masyarakat, bisa lewat website atau media lain, publikasi, itu validasi. Ketika ada perubahan pada pengukuran yang sudah dilakukan selama ini, apakah Bapak Ibu merevisi profil indikator, merubah instrumen, atau mengganti staf pengumpul data atau validator, wajib validasi. Ketika ada perubahan pada hasil pengukuran tanpa diketahui sebabnya, tiba-tiba data melonjak tajam tanpa dilakukan suatu perbaikan, itu wajib validasi. Ketika ada perubahan pada sumber data, biasanya ngambil data dari rekam medik manual, Bapak Ibu kemudian pindah kepada elektronik rekam medik, wajib validasi. Ketika ada perubahan pada subjek data, biasanya data dikumpulkan dari misalnya pasien anak, populasinya, kemudian berpindah kepada pasien misalnya dewasa, itu validasi. Bapak Ibu, A sampai F menjadi persyaratan, tetapi dalam maksud dan tujuan dikatakan semua data yang dikirimkan kepada pimpinan, direktur, sampai dewas, itu wajib harus dilakukan validasi. Sehingga kalau bisa secara rutin juga Bapak Ibu melakukan setiap 3 bulan, karena setiap 3 bulan itu akan dilaporkan kepada pimpinan. Setelah data dianalisa, divalidasi, Bapak Ibu akan melihat suatu hasil, apakah ada gap atau problem, di mana gap atau problem merupakan suatu hal yang tidak terjadi tercapaiannya antara target dengan capaian. Target tidak tercapai, maka Bapak Ibu melakukan quality improvement. Di mana quality improvement menggunakan metode yang teruji. Bapak Ibu boleh pakai, sudah teruji. Kemudian terjadi kesinambungan data, ya, di mana kesinambungan data itu sampai dapat dipertahankan. Jadi jangan data sudah mencapai target, terus Bapak Ibu langsung mengganti indikator yang baru. Pertahankan dulu dia dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Kalau masih tercapai target dipertahankan, Bapak Ibu boleh ganti pada tahun berikutnya. Kemudian yang C, ada bukti perubahan regulasi. Maksudnya apa? Ini sering menjadi pertanyaan. Tadi saya sampaikan Bapak Ibu menggunakan namanya PDCA dan PDSA. Perubahan regulasi proses sosialisasi ini adalah di Act-nya. Jadi ketika plan, do, study. Ketika study, Bapak Ibu sudah mencapai hasil yang diinginkan, Act adalah lakukanlah sosialisasi atau standarisasi. Oke, itu yang keenam. Yang ketujuh, Bapak Ibu, kita akan berbicara clinical pathway setiap tahun, akan memilih 5 CP, tentunya didahului dengan PPK ya, yang sudah dibuat, itu untuk mengevaluasi 5 CP atau algoritma atau protokol ya, yang dipilih dari pelayanan prioritas. Ya, jadi misalnya tahun ini Bapak Ibu pelayanan prioritas bedah, berarti ada 5 dari pelayanan bedah yang akan Bapak Ibu evaluasi. Tujuannya adalah melakukan suatu pengurangan varian atau reduksi variasi. Bagaimana pelaksanaannya? Ada mekanisme melakukan audit medis atau audit klinisnya. Jadi pembuktiannya ada penurunan varian dan dilakukan dalam suatu audit. Ini kira-kira pengukuran prioritas ya, yang Bapak Ibu tentunya kalau pakai CP biasanya kita evaluasi dari panduan praktek klinik ya terhadap 5 prioritas pelayanan yang Bapak Ibu pilih. Dan ada pembuktian terjadi pengurangan varian. Jadi usul bahwa Bapak Ibu punya 2 data sebelum diterapkan CP dan data sesudah, sehingga Bapak Ibu bisa melihat tren reduksi varian tersebut. Bapak Ibu, sekarang saya akan berbicara KP-nya. Kalau tadi saya sudah berbicara PM-nya, peningkatan mutu ya sampai pada improvement dan sustainability, sekarang kita berbicara KP. Ada satu istilah baru yaitu SP2KP RS. Apa itu? Suatu sistem pelaporan dan pembelajaran keselamatan pasien di rumah sakit. Di KNKP kami sebut dengan SP2KPN. Jadi ada sistem di tingkat nasional dan sistem di tingkat Fasiankes. Apa yang akan Bapak Ibu terapkan? Yaitu Bapak Ibu membuat sistem baik mulai dari struktur atau input, kemudian proses dan outcome. Di mana suatu sistem itulah yang menjaga mekanisme keselamatan pasien yang akan diterapkan di masing-masing rumah sakit. Meliputi bagaimana definisi yang harus Bapak Ibu tetapkan tentang patient safety, jenis insiden keselamatan pasien, kemudian ada tipe insiden, ada tipe HAM, ya, dan sebagainya. Itu tentunya Bapak Ibu membuat suatu sistem kerangka kerja, kemudian membuat suatu regulasi.
Oke, Bapak Ibu, saya akan jelaskan sedikit ada beberapa yang mungkin berbeda dengan sebelumnya istilah, yaitu sebelum saya masuk ke situ, saya akan jelaskan dulu yang disebut dengan SP2KPRS tadi ya Bapak Ibu. Sistem ini meliputi tentunya ada strukturnya, ada prosesnya, dan ada outcome-nya. Struktur atau input, adanya regulasi, kemudian adanya suatu sistem pelaporan, baik secara manual maupun secara elektronik, gitu, tetapi tentu dijaga konfidensialitasnya. Kemudian bagaimana struktur itu mengembangkan budaya keselamatan pasien, dan bagaimana kepemimpinan atau leadership dalam menopang keselamatan pasien di rumah sakit. Ini struktur atau inputnya, ya. Kemudian prosesnya adalah staf kemudian akan membuat laporan insiden, baik secara internal maupun eksternal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian dilakukan suatu investigasi, baik yang sederhana maupun komprehensif, dengan mencari apakah insiden itu mempunyai masalah, baik yang CMP atau SDP, apa penyebab akar masalahnya, apa tipe insiden, tipe HAM, dan faktor kontributornya. Setelah analisa dan investigasi, tentunya harus dibuat suatu rencana tindakan koreksi atau corrective action plan, ya, di mana di dalam rencana tersebut harus menuangkan strategi-strategi melakukan reduksi resiko untuk tidak terulang kembali. Saya mungkin ingin sedikit memberikan satu masukan bahwa usahakan action plan itu harus ada satu yang intermediate atau yang kuat atau yang strong, karena biasanya action itu ada yang lemah, ada yang intermediate, dan ada yang kuat. Contoh, lemah kita cuma sosialisasi biasa, itu agak sedikit lemah Bapak Ibu. Jadi jangan rencananya lemah semua, paling tidak ada yang strong. Kalau intermediate misalnya sosialisasi dengan simulasi, itu mulai agak intermediate. Kemudian yang strong misalnya kita drill, ya, itu sudah artinya kita melihat sejauh mana sosialisasi yang kita sampaikan itu sudah bisa diterapkan. Nah, jadi tolong jangan semua rencana tindakan itu yang lemah. Nah, outcome mungkin ini hal baru Bapak Ibu. Kita selama ini sudah perkuat di sini, analisa sampai pada akar masalah. Tapi kita masih agak lemah di sini. Kita ingin Bapak Ibu bukan hanya membuat sampai dengan pelaporan, tapi sampai pada learning-nya, lesson learn-nya. Bapak Ibu bisa melakukan evaluasi efektivitas dari RCA dengan melakukan pengukuran outcome-nya. Contoh, kalau Bapak Ibu melakukan analisa pasien jatuh, insiden pasien jatuh, kemudian Bapak Ibu membuat rencana action plan adalah melakukan sosialisasi tentang asesmen risiko jatuh, intervensi. Kemudian Bapak Ibu hanya melakukan ukuran proses, berarti hanya batasan bahwa sudah tersosialisasi. Bapak Ibu harus melihat ukuran outcome-nya. Setelah itu proses dilakukan, apakah angka pasien jatuhnya itu menurun. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi efektivitas dari RCA akan terukur dengan adanya ukuran outcome-nya. Dan tentunya akhir daripada suatu sistem yang kita harapkan adalahnya suatu feedback, ya, yang akan menjadi pembelajaran bagi semua unit, mencegah kejadian yang sama tidak terulang kembali. Nah, inilah sedikit mungkin framework untuk tadi ya terkait dengan SP2KPRS. Bapak Ibu, patient safety, saya rasa Bapak Ibu sudah sering dengar, ini sedikit tentang insiden, kita akan mencari apa ada masalah yang terjadi, masalah asuhan kepada pasien yang kita sebut dengan CMP, atau masalah yang terkait dengan sarana prasarana atau lingkungan ya yang terjadi. Bisa keduanya, bisa hanya salah satunya. Oke, Bapak Ibu, kemudian kita akan lihat jenis insiden apa saja yang harus Bapak Ibu laporkan, baik internal adalah ada 5, kalau internal ada 5, Sentinel, KTD, KTC, KNC, KPCS. Bapak Ibu ada kata-kata S, dulu kita tahu hanya KPC, sekarang ada S-nya, apa itu S? Adalah signifikan. Maksudnya seperti apa? Kita hanya melaporkan KPC yang kira-kira dapat menyebabkan kejadian sentinel. Karena Bapak Ibu KPC itu sangat banyak sekali, ya. Sentinel misalnya dapat menyebabkan kematian atau cedera irreversible atau cedera berat yang sementara. Kalau tidak sampai menyebabkan itu, maka Bapak Ibu langsung tangani saja, perbaiki saja, tidak perlu pakai dibuatkan laporan KPCS. Jadi ini laporan internal ada 5, sedangkan laporan eksternal ke KNKP hanya 2 Bapak Ibu. Hanya Sentinel dan KTD saja melalui aplikasi yang sudah pernah disosialisasikan. Bapak Ibu ada sedikit tambahan juga.
untuk kejadian sentinel. Kejadian sentinel dulu kita pahami hanya yang menyebabkan kematian dan cedera permanen. Saat ini ada satu tambahan yang poin C, Bapak Ibu, yaitu cedera berat yang bersifat sementara atau reversible. Baik A sampai C, semua tidak ada hubungan dengan penyakit yang mendasarinya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi dia meninggal bukan karena penyakitnya, tapi karena jatuh dari tempat tidur, meninggal karena salah suntik obat dan sebagainya, itu sentinel. Tapi kalau meninggal karena penyakitnya, Bapak Ibu tidak usah buat RCA ya, bukan sentinel. Cedera permanen, irreversible, buta, tuli, lumpuh, cacat yang bukan karena penyakitnya, itu juga kita sebut dengan sentinel. Nah, yang baru ini Bapak Ibu, cedera berat yang bersifat sementara. Maksudnya seperti apa? Contoh misalnya begini. Pasien masuk dirawat di ruang rawat biasa. Karena adanya terjadi suatu insiden, pasien akhirnya harus dipindahkan ke intensive care untuk jangka waktu yang lama dan harus dipantau. Nah, di sini Bapak Ibu, pasien masih kembali normal, artinya bisa reversible, ya. Tetapi ini sudah kita kategorikan sebagai sentinel. Contoh yang kedua, pasien dirawat di rumah sakit. Karena terjadi suatu insiden harus dilakukan operasi, misalnya untuk menangani masalah yang terjadi, yang mengancam jiwanya. Jadi kita harus lakukan operasi. Tapi pasien masih kembali normal, tidak irreversible maksudnya, ya. Tapi itu sudah kita kategorikan sebagai sentinel. Mungkin ini yang baru ya Bapak Ibu yang saya coba garis bawahi. Bapak Ibu kemudian ada sedikit tambahan, dulu sentinel itu hanya 6, sekarang ada kurang lebih 15 ya yang harus Bapak Ibu buatkan RCA. Pertama adalah bunuh diri. Ya, pasien yang dirawat di rumah sakit menerima pelayanan kemudian bunuh diri. Ya, baik dia pulang dalam waktu 72 jam setelah discharge ya. Maksudnya 72 jam ini kita fokuskan kepada pasien yang mempunyai gangguan mental, yang kita selama dirawat ada gangguan mental, harusnya kita tetap maintain dia, jangan sampai baru pulang semalam atau 2 hari sudah terdengar bunuh diri. Ya, lebih ke situ maksudnya ya. Kematian bayi cukup bulan yang tidak diantisipasi, bayi dipulangkan kepada orang tua yang salah, tertukar maksudnya bayinya. Kemudian penculikan pasien. Bapak Ibu sebelumnya adalah penculikan bayi. Sekarang yang di sini adalah penculikan pasien. Kemudian pasien kabur dari rumah sakit. Bapak Ibu kalau membaca ini jangan hanya membaca satu kata ini, tapi harus membaca sampai selesai. Pasien kabur dan menyebabkan kematian, cedera permanen atau cedera sementara derajat berat bagi pasien. Jadi kalau dia kabur misalnya, tetapi tidak menyebabkan yang tersebut di sini, berarti itu bukan sentinel. Jadi harus membaca sampai selesai kalimatnya. Kemudian reaksi transfusi hemolitik, ya, yang mengakibatkan terjadinya inkompatibilitas golongan darah, itu termasuk sentinel. Kemudian reaksi transfusi hemolitik yang mengakibatkan cedera tadi, reversible, yang berat, permanen, dan kematian. Di sini ada satu keterangan Bapak Ibu, jika keputusan klinis menjamin bahwa penggunaan darah, misalnya resus positif dan resipian resus negatif atau darah yang tidak di crossmatch pada kondisi emergency atau adanya intervensi untuk life saving, maka itu tidak kita anggap sebagai sentinel, ya. Yang kedua, pemberian darah atau produk darah di mana keamanan, potensi atau kemurnian telah dikompromikan sementara produk darah yang bersangkutan dalam kendali laboratorium. Ya, itu sedikit keterangan untuk transfusi. Kemudian Bapak Ibu, poin G dan H ini sebenarnya sama, cuma subjeknya yang berbeda. Pada poin G itu terjadi pada pasien, pada poin H itu terjadi pada staf medis, pada staf, ya, praktisi mandiri maksudnya dokter, ya, pengunjung atau vendor. Apa itu? Semua tindakan kekerasan, pemerkosaan yang menyebabkan kematian, cedera permanen, cedera sementara yang bersifat reversible, cedera berat atau pembunuhan, maka itu disebut dengan sentinel. Jadi kalau Bapak Ibu baca di sini, khusus untuk sentinel ini bisa terkait dengan K3. Karena di sini bisa terjadi pada selain pasien. Nah, ada sedikit keterangan Bapak Ibu bahwa
poin G dan H ini, yaitu tadi kekerasan, pemerkosaan, dan sebagainya, itu bisa melibatkan pasien lain, staf, atau pelaku lainnya saat dia dirawat atau saat dia berada di rumah sakit. Dan di sini ada satu atau lebih berikut ini yang akan menentukan apakah ini sentinel atau tidak. Pertama adalah ada saksi yang melihat setiap kontak seksual yang disaksikan oleh staf, seperti yang dijelaskan di atas, adanya pengakuan oleh pelaku, misalnya bahwa terjadi, seperti yang dijelaskan di atas, atau adanya bukti klinis yang cukup yang diperoleh rumah sakit untuk mendukung hal tersebut. Seperti itu, Bapak Ibu, mungkin keterangan lanjutan. Kemudian berikutnya adalah tindakan invasif atau operasi di mana terjadi salah sisi, salah pasien, atau salah prosedur operasi. Di sini kita katakan bahwa bukan hanya pada pembedahan, tapi juga terjadi pada tindakan invasif. Ya, di sini ada definisi ya, Bapak Ibu. Apa itu tindakan invasif ya, nanti Bapak Ibu bisa baca, bisa juga biopsi ya, dan eksisi, semua prosedur perkutan untuk misalnya jantung ya, radiologi intervensi dan sebagainya, tapi pengecualiannya adalah fungsi vena. Oke, itu yang J adalah tertinggalnya benda asing, Bapak Ibu ya. Pada saat terjadi, pada saat dilakukan operasi atau tindakan invasif, adanya benda asing yang tertinggal. Makna dari setelah operasi di sini, ya, yaitu setiap saat setelah selesainya penutupan kulit akhir, saat pasien masih berada di ruang tindakan atau di kamar operasi dan masih teranestesi. Jadi jika ada benda asing, misalnya ada jarum, skrup, atau sesuatu apapun yang tertinggal, maka pada tubuh pasien karena penentuan klinis bahwa resiko relatif itu untuk mengeluarkannya ternyata ada lebih berbahaya atau melebihi manfaatnya, maka ini bisa tidak dianggap sentinel. Artinya resiko mengeluarkannya itu lebih besar ya. Tapi tetap kasus ini harus kita laporkan, artinya tapi tidak kita golongkan sebagai sentinel. Nah, apa yang harus dilakukan rumah sakit? Ada semacam pemberitahuan, disclosure kepada pasien bahwa ada benda asing yang tertinggal, kemudian mencatat benda yang tertinggal tersebut dan melakukan tren, pelaporan, pola dan tren, prosedur apa saja, misalnya tindakannya, apakah terjadi tren meningkat, jenis benda yang tertinggal, pabrikan, manufakturnya, makanya tadi ada pertanyaan tentang implan yang tidak ada nomor dari registrasi, kemudian siapa yang melakukan operator. Oke, ini kita lakukan suatu data ya, apakah ada tren atau polanya seperti apa. Berikut adalah hiperbilirubidemia neonatal berat. Ya, jika misalnya ada bayi tidak dilakukan pemeriksaan bilirubin sampai mencapai lebih dari 30 mg, maka itu disebut dengan sentinel. Fluoroskopi berkepanjangan gitu ya, melebihi dosis terapi yang direncanakan. Kemudian terjadinya kebakaran di rumah sakit, Bapak Ibu. Semua kematian ibu intrapartum yang terkait dengan persalinan. Kemudian morbiditas ibu derajat berat. Di sini dalam hal adalah severe maternal morbidity, gitu ya, yang tidak ada hubungannya dengan perjalanan penyakit pasien tersebut. Bapak Ibu, ada satu definisi ya yang disebut dengan morbiditas ibu derajat berat atau severe maternal morbidity dari American College of Obstetric Gynecology, CDC, dan Society for Maternal Fetal Medicine, bahwa yang disebut dengan IKP yang terjadi yaitu mulai dari intrapartum hingga postpartum 24 jam, misalnya membutuhkan transfusi 4 atau lebih PRC dan atau harus dirawat di ICU ya, atau unit dengan pengawasan yang sangat ketat yang membutuhkan ventilator. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi inilah kurang lebih 15 sentinel yang wajib Bapak Ibu lakukan RCA dan wajib dilaporkan sampai ke Dewan Pengawas dan wajib dilaporkan sampai ke KNKP. Dan tidak perlu Bapak Ibu memperhitungkan grading metrik atau warna grading untuk sentinel, karena bisa saja sentinel ini gradingnya biru atau hijau. Jadi untuk sentinel ini apapun warna gradingnya, kalau masuk dalam kategori sentinel wajib dilakukan RCA. Oke Bapak Ibu, tadi kita berbicara ada 5 jenis insiden yang wajib dilaporkan. Kemudian Bapak Ibu di sini ada 15 tipe insiden
yang juga Bapak Ibu akan lakukan analisa ya setiap tahun, bukan setiap tahun, maaf, setiap ada satu kejadian ya, insiden. Ini 15 tipe, kemudian ini ada sub-sub tipe. Jadi setiap rumah sakit bisa berbeda. Apakah saya paling banyak rumah sakit saya pasien jatuh atau salah obat dan sebagainya. Bapak Ibu nanti bisa lihat ini di aplikasi laporan IKP. Nah, yang baru mungkin yang perlu Bapak Ibu pahami ada namanya tipe HAM ya. Tipe HAM adalah dampak yang terjadi akibat insiden. Ada 3 tipe HAM. Pertama adalah patofisiologi. Tipe HAM ini akan kita coding Bapak Ibu menggunakan ICD-10. Yang sebelah ini ada 22 bab, di mana untuk patofisiologi Bapak Ibu bisa melihat pada bab 1 sampai dengan bab 18. Saya beri contoh, seorang pasien dengan rinitis alergi berobat ke rumah sakit, salah diberikan obat. Yang diberikan adalah obat diabetes. Ya, sehingga pasien kemudian mengalami koma diabetik. Maka HAM yang dicari, tipe HAM yang dicari bukan rinitis alergi, kodingnya tetapi koma diabetiknya. Karena koma diabetik, patofisiologi Bapak Ibu cari 1 sampai 18, klik dapat di bab 4 adalah endokrin dan metabolic disease. Bapak Ibu klik di sini, kemudian Bapak Ibu scroll, cari kodenya, dapat kode S10.0, Bapak Ibu isi dalam aplikasi eksternal, maka akan langsung keluar patofisiologi penyakitnya. Seperti itu. Jadi disarankan mencari ini adalah setelah Bapak Ibu melakukan RCA sebelum melaporkan ke aplikasi di KNKP. Setelah itu Bapak Ibu akan mencari penyebab. Ya, jadi tadi HAM-nya di bab 1 sampai 18, penyebab di bab 20. Bapak Ibu klik di sini bab 20 dan cari. Penyebab tadi adalah pemberian obat diabetes. Bapak Ibu cari obat diabetik, anti diabetik, kodenya ini, Y42.3. Yang kedua, setelah Bapak Ibu lihat tadi patofisiologi, bisa jadi pasien itu mengalami insiden karena cedera. Cedera, kodingnya Bapak Ibu cari di bab 19. Saya beri contoh, seorang pasien dengan hipertensi berobat ke satu rumah sakit, kemudian dia pergi ke poli, dia ke kamar mandi, terjatuh di kamar mandi. Dia mengalami fraktur. Rest injury. Bapak Ibu klik di bab 19, khusus untuk cedera bab 19. Klik di situ, scroll, kemudian Bapak Ibu cari apa cedera yang berhubungan dengan fraktur di tangan kiri. Nah, Bapak Ibu akan dapat kodenya S67.0. Klik di situ karena di situ ada injury mulai dari kepala, leher, torak, abdomen dan sebagainya. Setelah itu Bapak Ibu akan cari penyebabnya. Klik lagi bab 20 untuk cari penyebabnya. Tadi penyebabnya adalah terjatuh di kamar mandi. Bapak Ibu akan dapat di W18.2 adalah falls from toilet. Jatuh di kamar mandi atau toilet. Karena jatuh ada macam-macam kodenya. Ada jatuh di tempat tidur, ya, ada jatuh di kursi roda. Dan yang terakhir adalah lain-lain di 21 dan 22 itu adalah yang di luar cedera dan patofisiologi. Ya. Bapak Ibu tujuannya tipe HAM ini kita coding, kita ingin mengetahui selama ini apa saja yang paling tinggi menyebabkan insiden, patofisiologi atau cederanya, dan apa penyebab yang paling banyak kita dapatkan sehingga bisa dilakukan suatu pembelajaran. Oke Bapak Ibu, itu tadi tentang bagaimana kita menerapkan suatu SP2 KPRS. Sekarang kita akan melihat ada beberapa data yang wajib Bapak Ibu kumpulkan ya terkait dengan terjadinya suatu insiden dan pelaporan dan perlu dilakukan suatu analisa ketika pola atau tren itu meningkat ke arah yang tidak diharapkan. Jadi di sini terjadi suatu variasi yang keluar dari common cause. Jadi dia menuju ke suatu variasi yang tidak diharapkan atau tidak bisa kita kontrol. Dan data ini harus wajib sama dilaporkan kepada direktur sampai ke Dewan Pengawas. Apa saja Bapak Ibu yang perlu kita kumpulkan? Yaitu pertama reaksi transfusi yang sudah dikonfirmasi, kemudian adverse drug reaction, efek samping obat, kemudian kesalahan obat, medication error, perbedaan antara diagnosa pre-op dan post-op, kemudian KTD ketika terjadi sedasi, ya, KTD ketika terjadi anestesi, KTD yang hubungannya dengan identifikasi pasien, dan kejadian yang berhubungan dengan penyakit menular atau wabah. Bapak Ibu,
ada atau tidak adanya insiden terkait dengan hal-hal ini, tetap Bapak Ibu kumpulkan datanya. Karena kita mau melihat trennya, variannya. Jadi misalnya bulan ini dari Oka mencatat kami tidak ada perbedaan antara diagnosa. Ya sudah, bulan ini tulis 0. Bulan depan ada 1, oke tulis 1. Bulan seterusnya dan seterusnya. Kita akan pantau, kita akan evaluasi trennya dan harus dilakukan analisa mendalam. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya kita berbicara tentang PMKP 10, yaitu rumah sakit melakukan pengukuran dan evaluasi terhadap budaya keselamatan pasien. Bapak Ibu tadi di TKRS 11 kita berbicara program budaya keselamatan tentang bagaimana kita melakukan identifikasi terhadap perilaku-perilaku yang tidak diinginkan, termasuk perilaku sembrono misalnya. Kita buatkan programnya. Sekarang yang di PMKP 10 lebih kepada melakukan pengukuran dan evaluasi terhadap budaya keselamatan pasien, yaitu pengukuran dengan cara Bapak Ibu melakukan survei, ya, survei budaya keselamatan pasien setiap tahun. Ya, secara reguler menggunakan metode yang telah terbukti. Bapak Ibu boleh mengambil yang beberapa contoh di referensi, tetapi yang rekomendasi adalah yang dikeluarkan dari AHRQ, Agency Healthcare Research and Quality, dan dia sudah ada sampai kepada versi yang kedua. Ya, Bapak Ibu boleh menggunakan kuesionernya, ada beberapa dimensi pertanyaan, cara mengambil sampel ada di dalam petunjuk survei tersebut. Lakukanlah itu setiap tahun. Berdasarkan dari hasil pengukuran tersebutlah, kemudian Bapak Ibu membuat program peningkatan budaya keselamatan pasien. Misalnya kita kurangnya di mana? Komunikasi, kita kurangnya di teamwork, kita kurangnya di mekanisme pelaporan. Itulah yang menjadi dasar ya bagi Bapak Ibu untuk melakukan memilih program kegiatan peningkatan budaya keselamatan pasien. Oke, Bapak Ibu, kemudian yang terakhir adalah manajemen risiko. Tadi saya sampaikan PMKP 11, TKRS 14, dua-duanya berbicara manajemen risiko ya. Cuman kalau PMKP 11 lebih kepada teknisnya, implementasinya, kalau di TKRS lebih kepada bagaimana peran pimpinan di dalam keterlibatan program manajemen risiko. Jadi di sini Komite Mutu akan memandu menerapkan program. Tentunya program dibuat dulu ya dan diterapkan. Kemudian Komite Mutu juga akan membuat daftar resiko rumah sakit atau risk register setiap tahun yang merupakan rekapitulasi dari daftar resiko di unit yang ada di rumah sakit. Jadi setiap tahun unit-unit itu membuat daftar resiko masing-masing. Dari daftar resiko unit itu kemudian dikirimkan, dikumpulkan ke Komite Mutu, nanti mungkin ada subkomite manajemen resiko untuk direkap dan akan dibuatkan daftar resiko tingkat rumah sakit berdasarkan kategori-kategori yang sudah disampaikan di TKRS. Kategori resiko strategis, kategori resiko operasional, resiko finansial, ya, resiko kepatuhan, dan sebagainya. Kemudian setelah daftar resiko itu Bapak Ibu buat setahun sekali, Bapak Ibu akan memprioritaskan ya dari daftar resiko masuklah kepada profil resiko. Jadi misalnya daftar resiko Bapak Ibu punya 70 atau 60 lah daftar resiko Bapak Ibu identifikasi, tetapi yang ke profil resiko mungkin tidak sebanyak itu karena berdasarkan hasil prioritas gitu ya. Jadi nanti ada prosesnya ya. Jadi ada proses bagaimana kita memprioritaskan dan ada rumusnya. Dari hasil profil inilah kemudian Bapak Ibu menyusun program manajemen resiko di tingkat rumah sakit. Jadi prosesnya seperti itu Bapak Ibu ya. Program inilah kemudian atau dari hasil profil Bapak Ibu buat suatu rencana penanganan resiko. Bapak Ibu lakukan pemantauan setiap 6 bulan dan dilakukan pelaporan setiap 6 bulan. Tadi ya, sesuai dengan di TKRS bahwa manajemen resiko dilaporkan setiap semester. Jadi ada 2 laporan manajemen resiko setiap tahun dan ada 1 program.
Bapak Ibu, saat ini standar akreditasi memang menitik beratkan pada proses, output, dan outcome. Jadi, tolong Bapak Ibu betul-betul paham apa yang diisi dan mungkin tidak terlalu dipersyaratkan menyusun terlalu banyak panduan pedoman yang tidak diminta. Ya, Bapak Ibu hanya diminta kalau regulasi adalah adanya kebijakan dan turunannya adalah SPO-SPO-nya. Ya, jadi tidak dipersyaratkan terlalu banyak panduan-panduan ya, kecuali dalam elemennya diminta ya. Tapi Bapak Ibu fokus pada proses. Jadi menyusun program based on daftar resiko yang diprioritaskan menjadi profil resiko. Dari profil resiko Bapak Ibu buatkan rencana penanganannya, dilakukan penanganan dalam 1 semester Bapak Ibu pantau dan lakukan pelaporan. Dan setelah itu Bapak Ibu akan memilih satu saja proses beresiko tinggi yang Bapak Ibu akan lakukan analisa FMEA setiap tahun. Minimal 1. Ada rumah sakit, boleh nggak kami setiap unit bikin FMEA? Boleh, lebih bagus gitu ya. Tapi akreditasi meminta satu rumah sakit minimal 1 yang dilakukan analisa FMEA. Oke, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan terkait dengan standar PMKP. Ya. Terima kasih dokter atas materi keduanya. Untuk pertanyaan sudah di-share dok? Ya, saya coba baca dulu. Ya, banyak sekali dok pertanyaan antusiasnya itu luar biasa. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa bantu ya. Iya, oke, dari Ibu Monika, Rumah Sakit Citama. Direktur melakukan inspeksi ketepatan kontrak kerja, negosiasi dibuktikan dengan dokumen apa? Oke, kerja itu kan berarti ada semacam apa ya, PKS ya, MOU ya. Sebenarnya kontrak kerja itu akan menjadi dasar kita melakukan evaluasi. Makanya tadi saya menyatakan bahwa ada satu klausul pasal bahwa dia wajib mengirimkan bagaimana dia melakukan pengecekan mutu, pelayanan mutu di tempat dia. Jadi inspeksi yang dilakukan misalnya kita kontrak kalau yang non klinis ya, misalnya non klinis security cleaning service itu kan non klinis ya Bapak Ibu ya. Kalau klinis misalnya laboratorium, radiologi. Nah, inspeksi bisa dilakukan dengan bisa melihat misalnya kalau cleaning service sejauh mana mereka melakukan pekerjaannya sesuai yang kita harapkan, misalnya seperti itu. Kemudian security misalnya, sejauh mana dia melakukan patrol ya, keliling dan sebagainya. Kan kita bisa melihat kalau secara kasat mata ya, apa yang sudah dilakukan oleh yang kita kontrak ya dengan rumah sakit. Kemudian kalau kita tadi terkait dengan negosiasi, maksud saya begini, kita mengontrak 1 tahun. Jangan kita mengevaluasi apakah dia mau diperpanjang atau dia mau stop itu adalah di akhir tahun. Misalnya kita ambil 3 bulan mundur, kita menghabis kontrak bulan Desember. 3 bulan mundur, kita evaluasi dia. Kita evaluasi kira-kira bagaimana nih hasil kerjanya dia selama ini gimana, sudah sesuai nggak dengan yang kita harapkan, mutunya gimana, misalnya ngepel aja kebanyakan tidak sesuai standar, ini sampai pasien beberapa kali terjatuh karena terlalu licin dan sebagainya, misalnya contoh. Nah, kita coba dengan vendor apakah masih bisa dilakukan perbaikan atau seperti apa. Kalaupun tidak ketemu kata sepakat, itu kan ada 3 bulan ya, dia masih kita kontrak sampai Desember misalnya, maka kita sudah harus menyiapkan penggantinya. Jadi pengganti, jadi tidak terputus pelayanan kita, tidak terganggu. Tapi kalau masih bisa negosiasi dia perbaiki, ya kita minta diperbaiki. Maksudnya seperti itu ya, Ibu Monika ya. Jadi tidak selalu kita harus menceritakan itu dalam bentuk satu dokumen SOP, tapi mungkin lebih banyak kepada dokumen implementasi. Apakah dalam bentuk checklist kita melakukan supervisi atau hasil kerja dengan kontrak kerja kita. Kemudian ada dari Ibu Komang Widarma Atmaja dari Rumah Sakit Sanglah Denpasar, bagaimana meyakinkan pimpinan untuk bisa menerapkan no blaming culture. Nah, tadi kan butuh leadership, menerapkan suatu sistem. Struktur inputnya adalah butuh komitmen dari pimpinan, begitu ya, bahwa
Kita tidak akan pernah mendapatkan pelaporan ya, karena staf akan melihat kalau saya lapor saya dihukum gitu ya. Jadi kita harus bagaimana tadi, makanya kan di dalam TKRS itu PMKP itu kan peran pimpinan dilibatkan. Sejauh mana pimpinan itu ikut terlibat dalam person safety maupun peningkatan mutu. Kalau mau disarankan ya mungkin pimpinannya mungkin bisa ikut apa ya sosialisasi atau pelatihan-pelatihan PMKP sehingga bisa dapat meyakinkan gitu ya. Ya, itu memang suatu tantangan ya Bu Komang ya di rumah sakit. Monggo silahkan bisa dicoba. Intinya adalah dibutuhkan leadership di situ ya di SP2 KPRS. Selanjutnya dari Pak Eko Prasetyo. Untuk data yang diminta dalam proses akreditasi, berapa bulan yang diminta? Minimal mundur 3 bulan Pak Eko ya, 3 bulan. Jadi 1 triwulan. Jadi ada data, kita bisa melihat apakah cenderung trennya naik atau trennya menurun. Walaupun tren sebenarnya harus ada minimal 7 titik, tapi minimal kalau ada 3 titik sudah kita bisa katakan cenderung naik atau cenderung turun ya. Kemudian tim manajemen risiko apakah boleh digabung jadi satu dalam komite PMKP mengingat jumlah tenaga rumah sakit yang tidak memungkinkan. Ya, boleh Pak Eko. Jadi tadi disampaikan kita sebutnya komite mutu ya Pak Eko ya, bukan komite PMKP. Jadi karena itu ada di undang-undang, ada di Permenkes. Jadi namanya komite mutu itu di PMK 80 mempunyai 3 fungsi, yaitu keselamatan pasien, manajemen resiko, dan peningkatan mutu. Jadi manajemen resiko itu ada di dalam komite mutu. Jadi menjadi salah satu subkomite ya. Jadi di dalam komite mutu tersebut. Boleh ya, Pak Eko. Kemudian berikut ya, Mbak Febis, Mbak Desi. Sebentar. Ya, dong. Dari Ibu Martini Heniastuti Patuwondatu. Jika rumah sakit sudah ada satuan mutu, apakah harus ada komite mutu atau cukup salah satu saja? Oke, kalau bisa jangan duplikasi ya, nanti bingung job desk-nya. Saya saran satu saja, dan saran saya yaitu mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena peraturan menyatakan rumah sakit harus menetapkan komite mutu yang bertanggung jawab langsung kepada direktur. Seperti itu ya. Jadi jangan double-double. Ya udah satuan mutu itu aja yang masuk ke dalam komite mutu. Cuma ganti judul aja sebenarnya ya. Baik, kemudian dari Pak Finis Fernando terkait implan. Apakah implan mata dapat dimasukkan? Nanti kita akan bahas implan ini lebih dalam di PAB ya. Jadi implan apa saja nanti, tapi sebaiknya memang semua implan yang dimasukkan dalam tubuh pasien itu harus terregistrasi masuknya lewat mana. Karena kadang-kadang kan rumah sakit ada lewat pengadaan, ada lewat farmasi, terus disimpannya di mana. Jadi ada suatu mekanisme pengelolaan implan itu dan terdokumentasi sampai kita bisa tracing dia. Ketika terjadi suatu dampak pada pasien, sampai kepada pasiennya kita harus trace. Gitu ya. Nanti kita akan bahas, izin ya Pak Fernando, nanti implan ini akan kita bahas di PAB nanti. Kemudian dari Ibu Andriani, jika di rumah sakit sudah ada komite keselamatan pasien, apakah harus digabung? Karena di dalam struktur komite mutu, iya Ibu Andriani. Kalau dulu kebetulan belum ada regulasi yang mengatur tentang komite mutu, keselamatan pasien, begitu ya. Sekarang sudah ada, dan salah satu fungsi komite mutu adalah tentang patient safety. Jadi saran yang ada di komite keselamatan pasien itu dilebur, digabung menjadi subkomite di komite mutu, subkomite keselamatan pasien. Terima kasih Ibu Andriani. Kemudian dari Bapak Joko Susilo, bagaimana kalau unit tersebut SDM-nya hanya 1 atau 2? Oke, kalau hanya 1 memang agak sulit ya, kalau 1 unit hanya 1 SDM. Jadi dia apakah dia kepala unit, merangkap pelaksana juga ya. Kalau dia ada 2, nggak apa-apa. Tadi saya sampaikan, kalau SDM-nya 2, 1 menjadi pengumpul data, 1 menjadi validator. Ya, yang validator itu bisa dirangkap sebagai ketua kepala unitnya tersebut. Ya, tadi saya nyatakan minimal 2. Tapi kalau apapun terjadi cuma 1, ya mungkin bisa naik ke tingkatan lebih tinggi untuk melakukan validator ya dari unit tersebut, atasan dari unit tersebut. Oke, kemudian masih bisa lanjut ya, Mbak Desi ya.
Masih dok, masih ada waktu. Tim manajemen resiko, apakah bisa menjadi satu dengan tim mutu rumah sakit? Ini nama, masih Pak Eko ya ini, Pak Joko ya. Gini, kita sebut tadi komite atau tim mutu. Boleh komite mutu, boleh tim mutu. Komite atau tim mutu ini akan melakukan 3 fungsi. Begitu ya Pak Joko ya. 3 fungsi itu adalah fungsi melakukan patient safety, manajemen resiko, dan peningkatan mutu. Seperti itu. Mereka akan berintegrasi, berkolaborasi di dalam melakukan tugasnya. Itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Joko. Ibu Rahmawati Sri Utami. Untuk laporan indikator mutu yang dilaporkan ke SIMAR, ya hanya INM. Untuk IMPRS dan IMP unit tidak perlu dilaporkan ke sistem SIMAR, cukup laporan. Iya, betul Ibu Rahmawati. Jadi INM itu dilaporkan ke SIMAR. IMPRS dan IMP unit itu dilaporkan sampai ke Dewas, internal saja. Ya, jadi tidak dilaporkan ke SIMAR. Oke, kemudian Ibu Dwi Andari Nur, kapan kita menggunakan PDSA, kapan menggunakan PDCA? Sebenarnya sama aja sih, PDSA itu kan beda pada study dan cek aja ya. Jadi tergantung pilihan Bapak Ibu ya. Kalau kita ada tools namanya Fokus PDCA, menggunakan beberapa tools statistik seperti Fishbone, Pareto, ya, Gantt chart ya. Kalau kita lihat biasanya ya PDSA itu diawali dengan 3 pertanyaan sederhana. Ya, pertama adalah apa tujuan kita ukur, apakah perubahan atau perbaikan. 3 pertanyaan itu kita tanyakan, kemudian perubahan itu kita uji coba. Seperti itu ya, yang sederhana. Kalau PDCA biasanya kita menggunakan formal, yaitu membangun ya, ada namanya Fokus PDCA di NUR. Kemudian, ya Pak Bambang, terima kasih, sukses. Dari Mompang Tua Parlagutan, Waalaikumsalam, ingin bertanya bila rumah sakit dengan keterbatasan SDM, apakah PIC data mutu unit boleh juga menjadi PIC validasi? Bapak Ibu, kita sekarang mengenal istilah bukan PIC pengumpul data lagi ya. Kita mengenal adalah staf pengumpul data dan PIC PMKP. PIC atau penanggung jawab PMKP. Nah, PIC atau penanggung jawab PMKP itu adalah kepala unit. Oke, yang mengumpul data itu bisa staf ya. Nah, PIC atau penanggung jawab PMKP boleh menjadi validator. Begitu ya, Ibu Mompang ya. Mudah-mudahan tidak bingung antara PIC pengumpul data dengan PIC PMKP. Sekarang kita istilahnya adalah PIC PMKP, yaitu kepala unit. Karena dia yang bertanggung jawab perbaikan mutu di unitnya. Kemudian Ibu Helena Septiaulo, apakah ada PPK dan CP yang wajib dibuat atau hanya berdasarkan 10 penyakit terbanyak di rumah sakit masing-masing? Ibu Helena, PPK itu kan sebenarnya harus dibuat ya. Ada atau tidaknya kita mengukur CP, PPK itu kan panduan ya, panduan praktek klinis, jadi harus dibuat. Nah, yang kita akan evaluasi, misalnya kita evaluasi CP itu kan 5 diambil berdasarkan pelayanan prioritas yang Ibu Helena atau rumah sakit Bu Helena pilih di tahun tersebut, begitu ya. Jadi misalnya tadi direktur menetapkan tahun ini pelayanan prioritasnya pelayanan anak misalnya, maka yang akan dievaluasi CP-nya adalah 5 dari pelayanan anak tersebut. Oke. Dari Pak Alif, dalam komite mutu itu karyawan purnawaktu atau unit khusus mutu yang mengawal. Ya, kalau SDN di rumah sakit Pak Alif cukup,
ya akan lebih bagus kalau purna waktu, terutama sekretariatnya ya, karena tentunya akan banyak sekali data yang harus masuk ke situ. Data mulai dari kalau komite mutu itu kan ngurusin data keselamatan pasien, ada data manajemen resiko, kemudian ada data capaian indikator-indikator mutu, itu kan sentralnya ada di komite mutu. Sangat disarankan sekretariatnya purna waktu begitu. Kalau ketuanya merangkap misalnya dia sebagai seorang klinisi tidak ada masalah ya, tetapi dia tentunya harus melakukan supervisi dalam menjalankan program PMKP yang sudah ditetapkan. Oke, saya rasa itu ya Mbak Desi. Selesai Dok pertanyaannya. Masih banyak yang lain, cuman kita dibatasi oleh waktu ya Dok ya. Selanjutnya materi